Shalom, jumpa dalam program Situmpal Sia 7 Menit Pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kitab apaan ini. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman, agar kami mampu memahami dan kami melakukannya. Amin. Ya, saya ambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Teks yang kita baca tadi 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 itu mau menjelaskan dan menegaskan kepada kita bagaimana cara penulisan kitab suci Alkitab. Saat itu memang kitab perjanjian lama, karena perjanjian lama sudah fix 39 kitab, dan itu adalah kitab dari orang Yahudi dan diterima oleh murid-murid Yesus dan Yesus sendiri dan diteruskan kepada gereja awal. Namun bukan berarti perjanjian baru itu penulisannya berbeda dengan perjanjian lama. Kedua-duanya sama cara penulisannya. Perlu diingat bahwa Alkitab kita itu bukan seperti kitab agama yang lain, yang katanya kitab mereka itu Tuhan mendikte, kemudian sang pemimpin agama menulis, setelah itu selesai bagi ke jemaatnya, atau sudah fix oleh Tuhan langsung dikasih kepada pemimpin agama. Alkitab kita tidak seperti begitu. Alkitab kita baik PL maupun PB itu ditulis dalam proses yang panjang, waktu yang panjang, perbedaan tempat. Namun semuanya memiliki kesamaan isi, makna, dan ajaran. Secara khusus untuk perjanjian baru itu baru dimulai ditulis sekitar tahun 50-an sampai 100-an. Jadi akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Kemudian bagaimana cara penulisannya? Penulisan kitab perjanjian baru itu dimulai dari tradisi oral atau tradisi lisan. Maksudnya adalah awalnya cerita tentang Yesus, pelayanannya, ajarannya, ucapannya, khotbah-khotbahnya itu diceritakan secara lisan kepada jemaat-jemaat awal, dikhotbahkan dalam renungan-renungan bersama. Saat itu gerejanya adalah gereja-gereja rumah ya. Nah, jadi itu beredarnya ajaran Yesus itu awalnya tidak berupa tulisan, tapi hanya merupakan cerita lisan. Nah, namun kemudian dalam perjalanan waktu ada kesadaran bahwa kalau tidak ditulis maka ajaran ini bisa hilang. Karena itu para rasul atau mereka yang dekat dengan para rasul itu menuliskan tentang ajaran-ajaran Yesus, dan kemudian mulailah penulisan kitab perjanjian baru. Dimulai dari kitab Markus dan juga oleh surat-surat Paulus ya, dimulai dari itu. Nah, ketika para penulis menuliskan perjanjian baru, seperti yang dikatakan oleh 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa itu bukan karena keinginan mereka, bukan karena kehendak mereka, tetapi itu semua karena dorongan dari Roh Kudus. Theos pneustos, artinya bahwa dia ada dalam pengaruh Roh Kudus, diilhami atau diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi para penulis walaupun mereka menuliskan tentang pengalaman mereka, pemikiran mereka, iman gereja saat itu tentang Kristus, namun itu ada di dalam inspirasi Roh Kudus, sehingga kitab perjanjian baru juga bersifat ilahi karena inspirasi Roh Kudus, dan bersifat manusiawi karena itu karena pengalaman, iman, dan pemikiran dari sang penulis. Kemudian pengumpulan atau yang biasa disebut sebagai kanonisasi. Mana sih kitab-kitab yang harus masuk di dalam kitab orang Kristen?
pengumpulan itu bukan terjadi dalam sebuah rapat. Jadi misalnya para rasul pimpin, kemudian jemaat ini bawa kitab-kitab apa. Nah, kemudian baru dikumpulkan. Pengumpulan atau kanonisasi itu terjadi secara alamiah oleh gereja sendiri. Secara khusus, gereja-gereja yang berada di Yerusalem, Antioquia, kemudian Roma, Alexandria, Kartago. Jadi jemaat-jemaat yang saat itu berada di daerah-daerah itu, mereka yang mengadakan seleksi, dan seleksinya secara alamiah, bukan karena rapat atau konsili. Saat itu perlu diketahui bahwa banyak sekali beredar kitab-kitab, Injil-Injil, surat-surat, banyak sekali. Ada Didake, ada surat-surat Thomas atau Barnabas, Injil Petrus, banyak sekali beredar. Namun gereja kemudian menyeleksi secara alami. Nah, bagaimana proses pengumpulannya? Yang pertama, penerimaan sebuah kitab itu pertama ditulis oleh para rasul, jadi dekat langsung oleh dengan Tuhan Yesus, atau murid dari para rasul. Jadi di luar dari itu akan sulit diterima, bahkan akhirnya terpental sendiri. Kemudian ajarannya ortodoksi atau tidak. Maksudnya ortodoksi sesuai nggak dengan ajaran para rasul. Nah, kalau enggak, nanti tersingkir secara alami. Dan kemudian diterima oleh banyak jemaat atau tidak. Seperti tadi sudah saya jelaskan, beberapa daerah diterima di kalangan jemaat atau tidak. Dan sudah pasti bahwa pengumpulan itu atau kanonisasi itu berada di dalam perlindungan, pengarahan, dorongan Roh Kudus. Allah sendiri yang menuntun, sehingga kemudian fix 27 kitab Perjanjian Baru yang kita terima saat ini. Luar biasa. Alkitab di dalam sejarah itu banyak digugat, banyak dikritik, banyak yang mau menghancurkan dan menghilangkan Alkitab. Tetapi sampai sekarang Alkitab tetap bertahan. Luar biasa. Karena itu apalagi yang kurang dari Alkitab. Mari kita tetap rajin membaca Alkitab, mencintai Alkitab. Karena ketika kita membaca Alkitab, Alkitab membaca diri kita. Sehingga hidup kita kemudian terus berubah menjadi seperti yang Yesus ingini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.